അലാദികളുടെ കുണ്ടി കയ്യിട്ട് തീറ്റം തോണ്ടിക്കണോ അല്ലടാ. Halo Galopers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Malayalam dengan judul Abraham Ozzler. Film yang dirilis tahun 2024 ini dibintangi oleh Jayaram dan Mammootty. Film ini bercerita tentang misteri pembunuh berantai dengan julukan pembunuh ulang tahun. Pelaku mengincar korban yang pernah kuliah di Fakultas Kedokteran tahun 1989. Siapakah pelaku dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar bisa bantu channel Bang Gelo berkembang. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Abraham Ozzler sedang liburan bersama keluarganya. Dia terlihat begitu akrab dengan putrinya. Tiba-tiba, Ozzler mendapatkan panggilan telepon dari seseorang. Ozzler diminta kembali ke kantornya karena ada kasus kriminal penting yang harus ditangani Ozzler. Menurut sang penelpon, kasus itu melibatkan pembunuhan dua warga negara, yaitu Inggris dan India. Jadi kasusnya menjadi sensitif dan harus ditangani oleh penyidik secerdas Ozzler. Ozzler dengan berat hati terpaksa meninggalkan anak dan istrinya di villa. Dia buru-buru ke lokasi yang telah ditentukan oleh si penelpon. Di tengah perjalanan, Ozzler menelpon asistennya. Dia ingin tahu banyak tentang kasus yang akan ditangani. Asisten Ozzler justru mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak menghubungi Ozzler sama sekali. Mereka sadar jika Ozzler sedang liburan dan tidak mau mengganggu waktunya. Lagi pula, tidak ada kasus seperti itu. Seketika, Ozzler sadar jika dirinya sudah ditipu. Dia segera menghubungi istrinya, tetapi tidak ada jawaban. Ozzler merasakan pirasat yang tidak baik. Dia bergegas pulang dan benar saja, Ozzler tidak pernah menemukan istri dan anaknya. Ternyata pelakunya adalah mantan narapidana. Dia dulunya pernah ditangkap oleh Ozzler karena kasus narkoba yang membuat kuliahnya gagal dan hidupnya berantakan. Setelah keluar dari penjara, dia ingin balas dendam kepada Ozzler. Penjahat ini kemudian menipunya. Dia menelpon dan berpura-pura seakan-akan dari pihak kepolisian. Ketika Ozzler meninggalkan anak dan istrinya, pembunuh menghabisi mereka. Ozzler memaksa pelaku untuk menunjukkan di mana mayat anak dan istrinya. Tetapi pelaku mengatakan bahwa dia tidak mengingat apapun karena setelah kejadian itu dia mengkonsumsi narkoba dalam jumlah yang begitu banyak sehingga dia hilang ingatan. 3 tahun setelah kejadian itu, Ozzler masih dihantui rasa bersalah dan dia terus tertekan. Ozzler tidak pernah tenang selagi belum menemukan mayat anak dan istrinya. Setiap bulan dia datang ke penjara, bertemu dengan pelaku dan menanyakan pertanyaan yang sama, di mana pelaku menyembunyikan mayat anak dan istrinya. Dan seperti biasa, pemuda ini selalu memberikan jawaban yang sama pula. Aku tidak tahu, aku terlalu teler malam itu setelah mengkonsumsi narkoba. Jawaban itu membangkitkan amarah dendam Ozzler kepada pembunuh, tetapi dia selalu bisa menahan dirinya. Seorang pemuda bernama Nawin pulang kerja larut malam. Mendadak Nawin ditabrak oleh mobil pick-up dari belakang. Setelah menabrak Nawin, pelaku melarikan diri. Dia kemudian ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Nawin diberikan perawatan intensif dan dijaga oleh istrinya. Keesokan harinya, istri Nawin pergi ke kantin untuk membeli makanan. Nah, ketika kembali, dia menemukan suaminya tewas bersimbah darah. Ozzler datang ke TKP. Dia segera memeriksa mayat dan berusaha menemukan petunjuk di sekitarnya. Nawin tewas karena kehabisan darah. Seseorang memotong tubuhnya di bagian pinggang hingga ke perut. Ozzler menemukan sisa-sisa zat anestesi di bawah tempat tidurnya. Kemudian di bagian kepala ditemukan kartu ucapan selamat ulang tahun bergambar bunga dengan tulisan "Biarkan pembicaraan terhenti".
Setelah diperiksa oleh dokter forensik, disimpulkan bahwa pembunuh memotong tubuh Nawin menggunakan pisau bedah. Dan dari luka sayatan diketahui jika pembunuh memiliki keahlian dalam hal bedah membedah. Pembunuh memotong tubuh korbannya setelah korban diberikan anestesi sehingga korban tidak sadarkan diri. Osler kemudian memeriksa rekaman kamera CCTV, tetapi sia-sia karena ternyata CCTV di tempat itu tidak berfungsi. Osler melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi orang tua korban dan berusaha mencari tahu apakah Nawin punya musuh atau tidak. Menurut orang tua korban, Nawin saat ini sedang merintis karirnya di bidang IT. Dia tergolong sukses dan tidak punya musuh. Seorang preman bernama Sajimon melintasi jalanan yang sepi dan seketika dia diserang oleh beberapa preman lain yang menjadi musuh bebuyutan Sajimon. Pemuda ini kemudian mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuh. Beruntung ketika kejadian itu berlangsung, sebuah mobil melintas. Para pelaku segera melarikan diri. Pengendara mobil itu turun dari mobilnya dan segera membawa Sajimon ke rumah sakit. Sajimon kemudian dimasukkan ke ruang gawat darurat dan diberikan perawatan yang intensif. Karena terluka parah, pria ini pingsan dan tidak sadarkan diri, dan polisi kesulitan menghubungi keluarganya. Malam harinya, dia dirawat sendirian dan naasnya malam itu mati lampu. Di saat itulah, pembunuh menyamar menjadi dokter dan masuk ke kamar pria itu. Seperti biasa, pembunuh menyuntikkan anestesi kepada korban. Dia kemudian memotong bagian lututnya menggunakan pisau bedah. Pembunuh kembali meninggalkan kartu ucapan selamat ulang tahun, tetapi kali ini tulisannya berbeda, yaitu biarkan tawa hilang. Polisi datang ke TKP. Mereka segera mencari tahu siapa yang mengantar Sajimon ke rumah sakit. Beruntung kali ini rumah sakitnya berbeda dan CCTV-nya berfungsi. Meskipun demikian, polisi tidak bisa melihat wajah pemuda yang mengantarkan Sajimon ke rumah sakit karena dia menggunakan masker dan juga jaket hoodie. Yang pasti pelaku membawa korban menggunakan mobil pickup. Seperti biasa, Osler kembali melanjutkan penyelidikannya. Dia mendatangi rumah orang tua korban yang bernama Ragapan. Menurut ayah korban, anaknya ini memang preman yang punya banyak musuh, terutama para preman lain yang berasal dari desa yang berbeda. Tetapi ayahnya tidak yakin jika pembunuhnya adalah para preman itu, karena preman tidak akan membunuh dengan cara masuk ke rumah sakit, kemudian membedah kaki anaknya. Pembunuh kembali beraksi dan targetnya kali ini adalah Asok. Seperti biasa, pembunuh keluar dari mobil pickup dengan menggunakan hoodie dan juga masker. Wajahnya tidak kelihatan dan dia dengan santai masuk ke restoran Asok. Pembunuh mengantarkan pesanan perusahaan Asok, yaitu mentega. Dia meminta Asok mencicipi mentega yang dikirimkan oleh perusahaan miliknya. Nah, setelah Asok mencicipi benda tersebut, pembunuh kemudian kabur. Tidak lama berselang, Asok mendadak jatuh pingsan. Setelah itu, orang-orang segera membawa Asok ke rumah sakit terdekat. Seperti biasa, sebelum beraksi, pembunuh mematikan lampu. Ketika suasana gelap, dokter pada panik dan mereka keluar dari ruangan untuk mencari bahan penerangan. Di saat itulah, pembunuh dengan santai menyamar menjadi dokter dan masuk ke ruangan di mana Asok dirawat. Setelah itu, dia menghabisi nyawa pemuda itu. Setelah melihat korban ketiga, polisi melacak perusahaan yang intens mengirimkan bahan mentega ke restoran Asok. Menurut pihak perusahaan, mereka biasanya mengirimkan mentega menggunakan jasa delivery. Dan setelah diperiksa, kurirnya bernama Ajes. Polisi kemudian menemukan alamat rumahnya dan segera bergegas ke sana. Tetapi, yang mengejutkan adalah ibu Ajes mengatakan bahwa anaknya Ajes sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Nah, setelah diselidiki, pembunuh ternyata menggunakan identitas Ajes sebagai kurir, sehingga dia tidak terlacak. Polisi Osler semakin kebingungan. Kasusnya seakan menemui jalan buntu. Di saat itulah, mereka mendengar kata sambutan menteri yang hadir dalam sebuah acara peresmian. Ucapan menteri diterjemahkan oleh warga lokal, dan terjemahan itu mengingatkan Osler akan kata-kata yang digunakan pembunuh. Jangan-jangan, kalimat dalam kartu ulang tahun itu adalah terjemahan dari bahasa lain. Osler kemudian memasukkan kata-kata itu ke dalam internet dan diterjemahkan menggunakan bahasa Inggris. Ternyata kata-kata itu adalah plagiat dari sebuah kalimat yang pertama kali dituliskan di sebuah rumah sakit, yaitu rumah sakit di Inggris. Osler segera menghubungi temannya yang bekerja sebagai seorang dokter senior. Berdasarkan keterangan dari teman Osler, diketahui jika di Kerala India, kalimat seperti itu pernah digunakan oleh sebuah rumah sakit, dan rumah sakit itu sekaligus merupakan fakultas kedokteran. Osler dan asistennya segera berangkat ke sana. Dan benar saja, di salah satu ruangan, tepatnya di ruangan anatomi, terdapat tulisan yang sama dengan kalimat dalam kartu ulang tahun. Hanya saja, kalimatnya belum komplit semua.
Nawin adalah korban pertama, dan pada kartu ulang tahunnya tertulis kalimat "biarkan pembicaraan terhenti". Sementara korban kedua bertuliskan pesan ulang tahun dengan kalimat "biarkan tawa hilang". Dan korban ketiga bertuliskan kata-kata "inilah tempat kenikmatan kematian". Osler melihat ada 2 kalimat tersisa yang belum digunakan oleh pelaku. Itu artinya kemungkinan akan ada 2 korban tersisa yang sedang diincar oleh pelaku. Osler menduga jika korban yang dibunuh oleh pelaku pasti korban yang sudah terencanakan, bukan diambil secara acak. Dan korban itu pasti ada kaitannya dengan fakultas kedokteran di rumah sakit tersebut, terutama di ruangan anatomi. Osler kemudian bertanya kepada pimpinan rumah sakit, tetapi pihak rumah sakit sendiri kesulitan untuk melacak alumni dari fakultas kedokteran karena jumlah lulusan mereka terlalu banyak, bahkan jumlahnya mencapai ribuan. Kasus pembunuhan yang terjadi di Kerala, India ini viral di media sosial. Orang-orang kemudian menjuluki pembunuh dengan sebutan pembunuh ulang tahun. Karena setiap kali selesai membunuh korbannya, pelaku selalu menitipkan kartu ulang tahun dengan kalimat tertentu. Nah, pada kasus kematian pertama, yaitu Nawin, kejadiannya terjadi di jalanan yang cukup ramai. Saat kejadian, ada seorang sopir truk yang menyaksikan kecelakaan tersebut. Dan dia sempat bertanya kepada pelaku, apa yang terjadi? Namun pelaku meyakinkan sopir truk itu dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat itu pelaku menggunakan topeng. Tetapi yang aneh adalah suaranya seperti suara orang yang menggunakan alat bantu percakapan. Dengan kata lain, pembunuhnya adalah orang yang menggunakan alat bantu percakapan. Osler kemudian melacak orang-orang di Kerala yang menggunakan alat bantu percakapan. Terdapat 120 orang yang menggunakan alat bantu percakapan di atas usia 60 tahun. Kemudian terdapat 20 orang wanita, sedangkan anak-anak di bawah umur terdapat 12 orang. Dan tentu saja yang mencurigakan adalah pria dewasa yang berusia sekitar 18 hingga 59 tahun. Dan jumlah mereka sebanyak 90 orang. Untuk melacak 90 orang ini sepertinya sulit, tetapi bagi Osler, hal itu tidaklah terlalu rumit. Dia hanya perlu melacak alamat dari para pemakai alat bantu ini, dan alamatnya disesuaikan dengan alamat Ajes, pemuda yang menjadi kurir jasa pengiriman barang. Logikanya sederhana, jika kartu keanggotaan Ajes digunakan oleh orang lain, berarti orang tersebut kemungkinan berasal dari wilayah yang sama dengan Ajes. Nah, hal inilah yang menjadi dasar bagi Osler untuk melacak alamatnya. Ternyata, pemuda yang menggunakan alat bantu percakapan di wilayah itu bernama Krishna Das. Osler dan asistennya segera kembali ke desa itu untuk mencari kediaman Krishna Das. Mereka kemudian bertemu dengan orang tuanya. Ibu Krishna mengatakan bahwa putranya itu sudah 3 tahun tidak pernah kembali ke kampung halamannya itu. Krishna kehilangan orang tuanya ketika SMA. Meskipun demikian, dia adalah seorang penyanyi yang bersuara emas. Krishna sering mengikuti berbagai perlombaan dan berhasil menjadi juara. Krishna bahkan digadang-gadang akan menjadi penyanyi terbaik India di masa depan. Tetapi, sebuah kecelakaan terjadi. Ketika melakukan operasi tiroid di bagian lehernya, Krishna kehilangan suaranya. Dan yang menjadi petunjuk dari kasus pembunuhan ini adalah Krishna melakukan operasi tiroid di rumah sakit fakultas kedokteran yang ada kalimat dalam kartu ulang tahun yang dikirimkan oleh pembunuh. Itu artinya Krishna punya hubungan dengan kasus itu. Ibu Krishna menambahkan bahwa operasi tiroid itu dilakukan tepat pada tahun 1989. Osler kemudian kembali ke rumah sakit untuk meminta sejumlah data terkait siapa saja yang menjadi dokter yang merawat para pasien dan melakukan operasi terhadap Krishna Das. Tetapi sayang, pihak rumah sakit tidak bisa memberikan data itu karena datanya ditulis secara manual dan rumah sakit itu pernah terjadi kebakaran yang merusak beberapa data penting. Meskipun demikian, Osler tidak kehabisan akal. Dia menganalisa kasus itu dan Osler menemukan satu fakta penting lainnya. Ketiga korban yang tewas adalah mereka yang lahir di atas tahun 1989. Contohnya Nawin misalnya. Dia lahir tahun 1993. Sedangkan pembunuh melakukan operasi tiroid di rumah sakit itu pada tahun 1989. Osler sampai pada satu kesimpulan, yaitu Krishna Das kemungkinan membalas dendam karena dia kehilangan suaranya setelah operasi dan targetnya adalah anak-anak dari dokter yang melakukan operasi terhadap dirinya. Osler kemudian menginterogasi ayah Nawin dan ternyata pria yang bernama Selparaj ini pernah kuliah di fakultas tersebut. Ayah Nawin adalah seorang dokter meskipun dia bukan dokter bedah. Osler kemudian mendatangi korban selanjutnya, yaitu Asok.
Ayah Asok namanya Sivakumar, dan Tuan Sivakumar ini adalah seorang pengusaha yang sukses. Meskipun demikian, ternyata di masa lalu Sivakumar pernah kuliah di fakultas tersebut, yaitu Fakultas Kedokteran Calicut. Dan terakhir, Osler juga mendatangi orang tua Sajimon yang bernama Ragapan. Setelah diselidiki, Ragapan bukanlah mahasiswa, tetapi dia pernah bekerja di rumah sakit itu sebagai penjaga ruang anatomi. Ketika diinterogasi, ayah Asok yang bernama Sivakumar mengatakan bahwa dia kuliah di tahun 1989. Dia bercerita bahwa suatu malam, dia bersama 3 temannya berkendara menggunakan mobil dalam keadaan mabuk. Ketiga temannya itu adalah Safi, Selparaj, dan Alexander. Akibat kecelakaan itu, Safi dan Selparaj dikeluarkan dari kampus. Sementara Alexander, dia koma selama 8 bulan. Sementara itu, menurut Ragapan, Safi bukan dikeluarkan karena kasus kecelakaan, melainkan karena kasus operasi yang dilakukan oleh Safi bersama Alexander, dan operasi itu mengakibatkan seseorang kehilangan pita suaranya. Jadi, ada 2 keterangan yang cukup kontras. Osler berusaha mendalami kasus ini agar menemukan benang merah yang bisa mengungkapkan misteri dari kasus tersebut. Osler sampai pada satu kesimpulan, yaitu pembunuhan yang dilakukan bukanlah pembunuhan acak, tetapi sudah direncanakan dan targetnya juga sudah ditentukan. Kemungkinan besar pelakunya adalah Krishnadas, dengan modus dia ingin balas dendam karena kehilangan pita suaranya ketika melakukan operasi di rumah sakit tersebut. Kebetulan rumah sakit itu memiliki fakultas kedokteran, yaitu Fakultas Calicut. Osler teringat akan 2 kalimat yang tersisa. Itu artinya akan ada 2 korban selanjutnya, dan kemungkinan targetnya adalah anak dari Safi dan Alexander. Osler segera menemui Safi, tetapi saat itu Safi sedang melakukan operasi di sebuah rumah sakit. Sementara Alexander, dia tidak ada di India. Pria yang satu ini sedang berada di Dubai. Ketika ditelepon, Alexander mengatakan bahwa dia tidak ingin kembali ke India sampai polisi menemukan pelaku dari pembunuhan berantai tersebut. Osler khawatir pelaku akan membunuh anak Safi. Dia segera mendatangi istri Safi, dan wanita itu mengatakan bahwa dia hanya punya seorang putri, dan saat ini putrinya kuliah di Amerika. Nah, setelah melihat keadaan tersebut, Osler yakin jika pembunuhnya pasti akan menargetkan Safi sebagai target selanjutnya. Dia segera memerintahkan polisi agar menjaga Safi di rumah sakit tersebut dengan begitu ketat. Tidak lama kemudian, si Osler mendadak dikejutkan dengan berita kepulangan Alexander. Sebelumnya, Alexander mengatakan bahwa dia tidak akan pulang. Tetapi, pria yang satu ini tiba-tiba berubah pikiran. Ketika ditelepon, Alexander mengatakan bahwa dia lelah untuk lari dari kenyataan. Dia harus menghadapi pembunuh, apapun yang akan terjadi. Polisi Osler segera datang untuk memberikan perlindungan kepada Alexander di kediamannya. Setibanya di sana, dia memeriksa sekitar dan tatapannya tertuju pada kaktus yang ada di dalam ruangan tersebut. Setelahnya, Osler bertemu dengan Alexander. Sementara itu, Krishnadas datang ke rumah Alexander dengan membawa mobil pick-up dan juga rombongannya. Dia menyewa beberapa preman untuk menangkap Alexander dan mengalahkan polisi yang berjaga-jaga di tempat itu. Dalam insiden tersebut, anak buah Krishna berhasil menangkap Alexander dan membawanya kabur dari rumah itu. Tetapi, Krishnadas juga berhasil ditangkap oleh polisi. Krishnadas, Alexander എവിടെ? Krishnadas diinterogasi, tetapi dia tidak mau menyebutkan di mana penjahat membawa Alexander. Krishna hanya memberikan kartu ulang tahun bertuliskan kalimat kematian selanjutnya. Bunyi tulisan itu adalah, "Kenikmatan kematian, menyelamatkan yang hidup." Polisi berusaha memaksa Krishna untuk mengatakan di mana mereka menyembunyikan Alex. Namun Krishna tidak pernah bersuara. Oke Gelovars, masih ingat dengan Ragapan? Nah, Ragapan adalah ayahnya Sajimon, dan dia adalah satu-satunya korban yang bukan mahasiswa di Fakultas Kedokteran Calicut, karena Ragapan sejatinya bekerja sebagai penjaga ruang anatomi fakultas tersebut. Ketika mengetahui penangkapan Krishnadas di televisi, istri Ragapan datang ke kantor polisi. Dia memberikan keterangan yang mengatakan bahwa sebelum anaknya tewas, ada seorang pria berkulit putih dan bertubuh tinggi besar mendatangi suaminya Ragapan yang sedang mabuk. Pria tinggi besar itu kemudian bertanya tentang kasus yang terjadi di tahun 1989 di Fakultas Kedokteran tersebut. Pria ini memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Arun, dan dia bekerja di sebuah rumah sakit. Arun sengaja ingin menggali informasi tentang itu karena dia pernah punya kakak yang bernama Suja. Dan ketika Arun kelas 5 SD, kakaknya Suja kuliah di fakultas itu tahun 1989. Polisi Osler segera googling di internet dan dia menemukan data tentang Arun. Mereka segera mencari Arun di tempat dia bekerja.
Arun menjelaskan bahwa dia datang malam itu untuk menggali informasi tentang kematian kakaknya yang bernama Suja. Arun bertanya kepada Ragapan karena kebetulan pria itu berprofesi sebagai penjaga ruang anatomi. Dari informasi Ragapan, Arun mengetahui jika kakaknya Suja pacaran dengan mahasiswa yang bernama Alexander. Osler kemudian penasaran. Dia meminta Arun agar menunjukkan foto kakaknya Suja. Arun kemudian menunjukkan foto Suja bersama kekasihnya Alexander. Nah, foto itu blur yang membuat Osler tidak bisa melihat wajah Alexander. Meskipun demikian, Osler adalah polisi yang begitu cerdas. Matanya tertuju pada bunga bonsai yang ada di dalam foto tersebut. Bunga bonsai itu mengingatkan Osler dengan bunga yang pernah ia lihat di rumah Alexander. Osler juga teringat akan tulisan yang terdapat di ruang anatomi Fakultas Kedokteran. Dia mengira jika tulisan itu ada 5 kalimat. Tetapi kenyataannya, kalimat terakhir walaupun panjang, namun kalimat itu diberikan koma. Itu artinya hanya ada 1 kalimat. Dengan demikian, target pembunuhan selanjutnya hanya ada 1 korban dan orang yang diincar oleh pelaku adalah dokter sapi. Osler tahu jika Alexander yang diculik oleh Krishnadas hanyalah tipu muslihat yang sengaja diciptakan oleh pembunuh. Dia ingin mengalihkan perhatian polisi. Pembunuh sengaja menciptakan Alexander palsu yang pura-pura pergi ke Dubai, kemudian kembali ke India. Osler tahu jika Alexander ingin membunuh sapi dan teman-temannya karena kemungkinan Alexander ingin balas dendam atas kematian kekasihnya. Karena setelah melihat foto itu, Osler jadi tahu jika Alexander bukanlah target selanjutnya, tetapi dia adalah pelaku yang ingin balas dendam untuk kekasihnya Suja. Dan saat ini dia sedang mengeksekusi sapi. Osler segera bergegas ke rumah sakit untuk melindungi sapi. Tetapi sayang, pembunuh mendahului Osler. Jadi, Alexander yang ditangkap oleh Krishnadas bukanlah Alexander yang ada di dalam foto tersebut. Karena Alexander yang itu hanyalah Alexander pengecoh yang sengaja diciptakan karakternya oleh Alexander yang asli agar menipu polisi. Dia menyamar menjadi dokter kemudian masuk ke dalam ruangan itu tanpa ketahuan polisi. Pelaku menyuntikkan anestesi kepada sapi dan segera membawanya keluar melalui pintu belakang. Osler ternyata tidak kalah cerdas. Dia tahu jika sapi adalah korban terakhir dan pastinya pembunuh akan mengeksekusi sapi di tempat yang spesial, dan ruang itu adalah ruang anatomi Fakultas Kedokteran Ilichut. Osler bersama timnya segera berangkat ke sana, dan setibanya di tempat itu mereka menemukan Alexander yang asli yang sedang menuliskan sesuatu di tubuh korban sebelum dia memotong badannya. Osler melepaskan tembakan yang membuat pelaku terpaksa menghentikan tindakannya. Setelah tertangkap, Alexander menceritakan apa sebenarnya yang terjadi di tahun 1989. Di Fakultas Kedokteran ini, ada 3 mahasiswa yang tergolong berandalan. Mahasiswa pertama bernama Siva Kumar. Dia adalah mahasiswa yang paling kaya. Siva Kumar tergila-gila kepada wanita yang bernama Suja. Namun Suja tidak menyukainya. Dia lebih tertarik kepada Alexander karena mahasiswa yang satu ini pintar dan juga baik hati. Siva Kumar punya 2 teman yang bernama Safi dan juga Selparaj. Safi adalah mahasiswa yang cerdas di antara mereka bertiga. Tetapi kecerdasan Safi tidak pernah bisa menandingi kecerdasan Alexander. Hal inilah yang membuat Safi iri kepada Alexander. Setelah mengetahui jika Alexander dan Suja pacaran, Siva Kumar semakin patah hati. Dia tidak terima. Apalagi Alexander pernah membawa Suja ke rumahnya dan mereka berfoto berdua. Dan di sana ada pohon bonsai. Kebetulan Alexander memang menyukai tanaman yang satu itu. Tindakan itu semakin membakar api cemburu Siva Kumar. Teman terakhir Siva Kumar adalah Selparaj. Mahasiswa yang satu ini agak sedikit berbeda. Dia memiliki kemampuan berpikir yang paling rendah di antara mahasiswa yang lainnya. Orang-orang bilang Selparaj bisa masuk ke fakultas kedokteran karena orang tuanya membayar sejumlah uang untuk fakultas tersebut. Dan benar saja, ketika kuliah, Selparaj semakin menjadi-jadi. Dan tindakannya ini diketahui oleh Alexander. Alexander kemudian lapor kepada fakultas. Akibat tindakannya itu, Selparaj dikeluarkan dari kampus. Siva Kumar tidak terima temannya Selparaj dikeluarkan. Dia semakin dendam dengan Alexander. Nah, suatu hari, Alexander ditunjuk oleh dosennya untuk menjadi asisten dalam melakukan operasi. Kebetulan target operasi mereka selanjutnya adalah Krishnadas. Krishnadas yang akan dioperasi begitu ketakutan, dan di saat itulah Alexander menunjukkan kebaikan hatinya. Dia berusaha memberikan support dan juga dukungan kepada Krishna. Alexander bahkan meminta Krishna agar menyanyi sebelum melakukan operasi. Dengan demikian, dia bisa merasa lebih tenang sekaligus menghibur semua pasien yang ada di dalam ruangan tersebut.
Sebenarnya, dokter mengatakan bahwa operasi tiroid yang akan dilakukan ini tidaklah sulit. Meskipun demikian, dia tetap butuh beberapa mahasiswa agar mendampingi dirinya. Dengan demikian, dokter ini bisa berbagi ilmu. Dokter kemudian memilih Alexander dan juga Sapi untuk mendampinginya menjadi asisten karena mereka berdua yang paling cerdas. Ketika operasi sedang berlangsung, mendadak seorang perawat masuk ke dalam ruangan dan meminta dokter agar merawat pasien yang lain yang datang dengan keadaan yang begitu kritis. Dokter ini kemudian meninggalkan Krishnadas yang akan dioperasi. Dia memberikan kepercayaan kepada Alexander dan juga Sapi. Ketika dokter keluar dari ruangan operasi, di saat itulah pikiran jahat Sapi muncul. Dia tahu jika Alexander adalah orang kepercayaan dokter. Dia ingin operasi itu gagal agar Alexander disalahkan. Ketika Alexander meminta Sapi agar memotong tali yang digunakan untuk menjahit pasiennya, Sapi justru memotong pita suara Krishnadas. Operasi kelenjar tiroid terhadap Krishnadas pada akhirnya gagal total. Remaja bersuara emas itu kehilangan pita suaranya dan dia tidak pernah bisa berbicara lagi. Krishnadas hanya bisa berbicara dengan menggunakan alat bantu percakapan. Akibat kegagalan itu, fakultas kemudian memecat Sapi sebagai mahasiswa kedokteran. Sementara Alex, dia diskorsing selama 2 bulan. Sapi tampak begitu sedih karena dikeluarkan dari fakultas. Padahal sebelumnya, dia berharap Alex lah yang akan dipersalahkan dalam hal tersebut. Tetapi, berkat beberapa perawat yang menyaksikan operasi itu, mereka kemudian menjadi saksi bahwa Sapi lah yang melakukan kesalahan. Karena tidak terima dikeluarkan dari kampus, Sipakumar kemudian berusaha membantu temannya Sapi. Orang tua Sipakumar sangat kaya. Dia kemudian menyogok fakultas tersebut sehingga Sapi tidak jadi di DO dari kampus. Dan setelah kejadian itu, Sipakumar, Sapi, dan juga Selparats merencanakan sebuah siasat untuk balas dendam kepada Alexander. Suatu malam ketika Alexander sedang berulang tahun, dia janji ketemuan dengan kekasihnya Suja di ruangan anatomi. Mereka berdua memang terbiasa pacaran di sana. Untuk pacaran di tempat itu, Alexander harus memberikan sejumlah uang kepada penjaganya, yaitu Ragapan. Malam itu Ragapan berkhianat, ia ingin mendapatkan uang lebih. Ragapan membiarkan Sipakumar dan teman-temannya masuk ke ruang anatomi terlebih dahulu. Setelah itu giliran Alexander yang masuk ke sana. Alexander ingin bertemu dengan Suja, tetapi dia tidak sadar jika dirinya diintai oleh Sipakumar dan teman-temannya. Ketika Alexander masuk ke dalam, Sipakumar, Sapi, dan Selparats menyerangnya. Mereka memukul Alexander, kemudian menyuntikkannya menggunakan zat anestesi. Alexander tidak sadarkan diri. Sipakumar bersama dengan 2 temannya kemudian membawa Alexander menggunakan mobil. Kebetulan, Sapi adalah orang yang mengendarai mobil Sipakumar tersebut. Dia mengendarai mobil itu dengan kecepatan yang begitu tinggi. Mereka bertiga menggunakan sabuk pengaman, sementara Alex tidak menggunakan apapun. Sapi memacu kendaraannya, setelah itu menabrakkannya pada sebuah tiang. Akibat insiden itu, Alexander terlempar dari mobil dan tubuhnya terbentur ke arah tiang listrik. Insiden itu mengakibatkan Alexander menderita luka yang cukup serius dan dia koma selama 8 bulan. Derita Alex tidak terhenti sampai di situ. Untuk menutupi kasus itu, Sapi dan teman-temannya sengaja merekayasa bahwa saat itu mereka sedang mabuk. Mereka bahkan mengarang cerita dan mengatakan bahwa Alexander lah yang memaksa mereka agar mengendarai mobil tersebut. Derita Alexander tidak hanya terhenti sampai di situ. Dokter mengatakan bahwa peluang hidup Alexander sangatlah kecil, hanya keajaiban yang bisa membuat dia bertahan. Nah, mendengar ucapan dokter, Suja mulai putus asa. Dia merasa begitu tertekan dan pada akhirnya Suja memilih bunuh diri. Ada tripulan katsannal. 3 bulan setelah kematian Suja, Alexander secara ajaib mendapatkan kembali kesembuhannya. Dia tersadar setelah begitu lama koma. Meskipun sadar, tetapi Alexander tetap hilang ingatan. Dia tidak ingat siapapun dan apapun. Pekerjaannya setiap hari hanya diisi dengan membaca buku dan menonton TV. Hingga pada suatu hari, keajaiban kembali terjadi. Kebetulan, hari itu, presenter TV sedang mewawancarai Krishnadas. Ketika tayangan televisi menampilkan kembali momen di mana Krishna bernyanyi ketika dia masih remaja dan belum kehilangan pita suaranya. Dan di saat itulah Alexander yang pernah mendengarkan suara merdu Krishnadas di rumah sakit pada akhirnya mendapatkan kembali ingatannya setelah mendengarkan lagu itu. Tidak lama setelah mendapatkan ingatannya kembali, Alexander justru kehilangan ibunya. Dan setelah kejadian itulah, dia kemudian menyusun siasat untuk balas dendam kepada Sapi, Sipakumar, Selparats, dan juga Ragapan.
Alexander sengaja membunuh anak-anak mereka. Dia ingin para pelaku merasakan sakitnya kehilangan, seperti Alex yang begitu menderita ketika kehilangan Suja. Alex tidak membunuh anak Safi karena anaknya kuliah di Amerika. Alexander tertangkap dan sebelum dibawa ke penjara, dia mempunyai satu permintaan. Alexander ingin bertemu dengan Safi dan meminta Safi agar meminta maaf. Safi bersedia menemui Alexander, tetapi dia tidak mau meminta maaf karena Safi merasa jika dirinya tidak bersalah. Jika Safi minta maaf, itu artinya dia mengakui semua kesalahannya. Sedangkan dalam waktu dekat, Safi akan merilis sebuah biografi. Safi harus merilis sebuah biografi, dan di dalam biografi itu disebutkan jika Safi adalah dokter bedah terbaik di India. Tentu saja dia tidak ingin mencoreng nama baiknya dengan mengakui kejahatan bahwa dia pernah mencelakai Alexander. Seminggu setelah tertangkapnya Alexander, Safi akhirnya merilis sebuah buku biografi. Dalam buku itu, Safi bercerita tentang bagaimana hidupnya sehingga dia bisa menjadi sukses seperti saat ini. Intinya, dalam buku biografinya itu, Safi menceritakan tentang kebaikan Safi. Padahal sejatinya, dia adalah orang jahat yang telah merusak hidup Alex dan juga Suja. Ketika penonton berpikir bahwa Safi akan terlepas dari hukuman yang diberikan oleh Alex, ternyata penonton salah. Karena pada akhirnya, Alex sudah menyiapkan kematian terbaik untuk Safi. Alex pernah menangkap Safi dan membawanya ke ruang anatomi. Di saat itulah, Alex menggoreskan tubuh Safi menggunakan spidol bertinta biru. Ternyata spidol itu bukanlah spidol sembarangan, karena tintanya berisi bakteri yang sangat mematikan, dan penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri tersebut belum ada penawarnya. Siapapun yang terinfeksi oleh bakteri tersebut akan menderita serangan jantung dalam waktu 7 hari ke depan. Dan ternyata, hal itu menjadi kenyataan. Ketika menyampaikan kata sambutannya di hadapan orang-orang, Safi mendadak terkena serangan jantung dan dia tewas di tempat. Alexander ternyata tidak hanya membunuh Safi. Sebelum dirinya tertangkap, Alexander juga memberikan bakteri itu kepada Sipakumar, Selparats, dan juga Ragapan. Itu artinya balas dendam Alex menjadi sempurna karena semua musuhnya sudah tewas ia habisi, dan mereka tewas seolah-olah terkena serangan jantung. Alexander juga mengatakan kepada Osler bahwa untuk menemukan siapa pembunuh anak dan juga istri Osler tidak harus terpaku kepada satu orang, karena kemungkinan ada orang lain yang memanipulasi pembunuh, sehingga Osler hanya terpaku kepada pembunuh yang sudah tertangkap di dalam penjara. Setelah mendapatkan petunjuk dari Alexander, Osler segera mendatangi penjara. Dia bertemu dengan Pinit. Osler kembali menanyakan hal yang sama. Pinit kembali memberikan jawaban yang sama. Aku terlalu teler malam itu akibat narkoba, sehingga aku lupa di mana mayat mereka. Osler tahu jika Pinit berbohong. Dia kemudian berkata, "Kau bukan pembunuhnya. Katakan siapa dalang di balik pembunuhan keluargaku." Setelah Osler bertanya demikian, Pinit kemudian menjawab, 3 tahun aku menunggu, dan kali ini akhirnya aku mendengarkan sebuah pertanyaan yang sangat cerdas. Aku memang bukan pembunuhnya, tetapi aku tidak akan memberitahumu siapa dalang di balik semua ini. Osler, kau adalah penyidik terbaik di India, dan kau pasti akan menemukan siapa yang membunuh anak dan istrimu. Jawaban Pinit membuat Osler terdiam, dan film pun berakhir.